terima dulu takdir Tuhan. Sejelek apapun, mau jelek mau bagus, terima dulu. Jadi nggak usah kita, kenapa jadi pada begini gue nggak boleh. Terima dulu bahwa hidup ini kalau di Al-Quran bunyinya hidup ini adalah senda gurau dan permainan. Jadi hidup ini senda gurau dan permainan. Hidup ini adalah panggung sandiwara. Mic-nya mana, Mic-nya mana? Hidup ini adalah panggung sandiwara. Ibu anggap aja lagi main sinetron, judulnya Orang Yang Terzolimi. Ibu jangan sedih, Bu. Buat apa sedih? Allah nggak takjub. Walaupun ibu nangis, Allah nggak takjub. Kata Allah, ngapain lo nangis? Gue nggak takjub. Kok nggak takjub Allah? Semua ini adalah panggung sandiwara. Sutradaranya gue, produsernya gue. Jalanin, syukurin, nikmatin. Lu kenapa jadi mikir komen ngeluh, apalagi nangis termewek-mewek. Gak takjub gue. Kita kan suka nangis tengah malam. Allah, saya dizolimi. Yang zolimi itu bukan dia, gue. Kalaupun dia yang zolimi, pasti udah seizin gue. Begitu. Jadi bu jangan mengadu. Gue gak setuju. Ngapain ngadu? Ucap syukur. Terima kasih Allah, terima kasih. Dengan jalan ini gue jadi bangkit lagi. Dan akhirnya gue punya perusahaan travel umroh dan haji. Kalau nggak begini, gue nggak akan punya perusahaan travel umroh dan haji. Begitu bu, jangan kita terbewek-mewek. Sebenarnya di sini aja sih karena ketemu Pak Haji saya udah. Nggak boleh. Nggak boleh. Saya bukan tempatnya orang termewek-mewek di depan saya. Ibu nangis sedih, yang ada saya jadi ngaceng. Repot juga. Di balik peristiwa itu semua ada perusahaan travel lain yang milik salah satu cucunya Kiai Haji Nurai di Ujung Harapan, pesantren At-Taqwa. Jadi beliau punya travel yang memang ada, beliau juga belum lama pulang dari Mesir. Sudah jalan dari 2016, tapi karena ustadznya ini masih ngajar di At-Taqwa, jadi nggak fokus gitu. Lalu ibunya minta tolong sama saya untuk, Bunda boleh nggak bantuin saya untuk si art travel anak saya, karena selama ini hanya saya sendirian dengan saya share ke teman-teman saya saja. Akhirnya beberapa kali memang sudah memberangkatkan jamaah yang itu memang kebanyakan dari teman-teman Ibu Haji, ibunya Ustadz. Nah akhirnya saya ketemu sama Ustadz, lalu beliau bilang panjang lebar mengenai travel itu. Ya akhirnya sambil berjalan, karena saya dapat somasi Pak dari kantor, dari Lila. Itu saya dapat somasi dari pengacaranya. Dan lalu saat itu saya udah kesini, tapi saya belum privat, saya masih di atas. Lalu saya pernah nanya sama Pak Haji. Terus saya waktu itu tanya, Pak Haji, saya harus sedekah dulu atau saya memenuhi kewajiban anak saya dulu? Karena kan memang mereka juga yatim gitu kan. Terus kata Pak Haji, sedekah dulu. Karena waktu itu alhamdulillah saya bisa sedekah sedikit. Nah lalu alhamdulillah saya hanya jalankan saja apa yang sudah diajarkan beliau RPAD. Saya mau izin Pak, untuk saya sudah menjalani, saya belum ngomong sama Pak Haji. Jadi saya sudah jalankan, bangun jam 6.00, lalu mandi, lalu saya... Senyumnya mana? Hah? Senyumnya mana? Senyumnya 41 kali. Terus saya masih pakai busa, pakai celana dalam. Terus senyum dulu, saya bangun senyum 41 ya. 41 kali, lalu saya tahajud sampai saya baru bisa baca Quran itu 8 juz sampai setelah subuh. Nah memang alhamdulillah satu persatu persoalan yang kecil-kecil itu semua selesai. Memang saya sudah merasakan banget bahwa Allah mengurai semua persoalan saya. Satu persatu diselesaikan sama Allah gitu.
Jadi Kalau bisa jangan dikurangin, Mbak. Biarin aja. Nih, sekarang orang nyanyi lagunya enak. Apa kata yang dengerin? Tambah lagi. Makin seneng Allah, tambah lagi. Nggak suruh berhenti, betul? Ini ada tukang ngamen nih, lagunya enak. Kita nih sebagai pendengar, anggaplah kita bahasanya Tuhan kita yang order lah, yang ngasih rezeki. Tambah lagi. Ditambahin lagi uangnya. Udah aja biarin, jangan dikurangin banyak bersyukur. Janganlah, lo kebalikannya dari ilmu RDAY. Ya iya dong. Sekarang banyak dengerin lagu. Enak. Pengen nambah lagi nggak? Nambah lagi. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita kan makin dekat sama Allah. Makin dipercaya. Ini malah bersyukur. Aduh. Lanjut. Udah ketemu belum, Je? Lagunya, Je? The Massive. Ada. Coba lo baca dulu, lo apalin lagunya, Je. Lanjut. Saya sambil berjalan dengan Bu Haji, saya ke Masjid Salim di sekitar Bagelan. Saya memang bilang sama Bu Haji dan Pak Ustadz, kalaupun saya mau ikut berkiprah di namanya Mufidah. Di Mufidah berarti saya akan ambil wilayah Bekasi, Babelan, Cikarang, Karawang gitu dan sekitarnya. Jadi saya nggak ambil Bekasi kota karena memang kan sudah banyak majlis-majlis salim yang saya bawanya kerilah gitu, Haji. Jadi saya nggak ingin ada bahasa yang jelek gitu, walaupun dari kantor sendiri boleh-boleh saja, yang penting adil untuk jamaah gitu. Boleh-boleh saja menduga, tapi yang penting adil gitu Pak. Lalu akhirnya saya jalan karena di waktu ketika saya disidang sama bos dan ada leader ketua saya, leader ketua grup itu bilang sama saya, udah boleh nih nggak usah siaran dulu nih. Sementara saya sebenarnya punya 31 majelis taklim yang sudah saya bina, maksudnya sudah pernah saya sosialisasikan soal haji dan umrah gitu kan. Biasanya ketika saya ada tanggal keberangkatan, saya akan bilang sama ustazah-ustazahnya, sama ketua majelis taklim untuk saya ada keberangkatan tanggal sekian, mungkin ada jamaah yang mau berangkat. Itu kaji, saya biasanya seperti itu. Lalu biasanya kalau saya sudah punya 31 majelis taklim, berarti kan kalau seandainya hanya 2 orang saja dari satu majelis taklim, saya bisa dapat satu bis lebih kan kaji, paling tidak 50 orang. Itu sih harapan saya selalu seperti itu. Nah lalu memang nggak gampang juga ketika saya membina ini semua, itu nggak jawab biaya operasional juga dari kantor. Kan ketika saya ada permasalahan di lapangan, misalnya dengan jamaah, itu kantor lepas tangan aja, silakan selesaikan, kan gitu. Makanya kemarin ketika terjadi hal yang itu, saya sebenarnya saya transfernya jamaah itu ke rekening kantor gitu. Jadi ke rekening kantor, lalu saya bilang sama keuangan dipakai buat bayar ini dulu gitu kan. Jadi kantor tahu sebenarnya, jadi bukan ke rekening pribadi saya, enggak. Nah lalu akhirnya itu juga saya terapkan di Mufidah. Saya ke majelis taklim dengan Bu Haji sampai saya ke pelosok-pelosok juga tuh di Pakis dan segala macam yang harus nyebrang kali besar gitu Pak Haji dengan rakit. Lalu udah sampai sana lah, dan alhamdulillah memang kemarin tanggal 9 April keberangkatan yang pertama itu untuk jamaah yang saya sama Bu Haji mulai di Mufidah. Alhamdulillah 12 hari, dan itu pun harganya itu terlalu jauh memang Pak Haji. Dari harga Rihlah dengan harga Mufidah itu jauh banget. Mahal mana? Mahal Rihlah. Oh, Mufidah berapa? Kalau Mufidah kemarin 12 hari hanya 34 dengan hotel Oasis yang hanya 50 meter dari WC 3, itu di Rihlah harganya 38.900 gitu. Dan tidak dapat fasilitas lain seperti kereta cepat, terus kunjungan ke Taif dan kunjungan ke museum-museum yang sekarang baru. Dan kalau 34 kemarin nih 12 hari jamaah sudah puas, semua sudah bisa didatangi gitu, kayak Taif sendiri, terus museum-museum dan banyaklah kereta cepat juga mereka dapat. Lalu hotelnya pun tidak jauh. Hotel di Madinahnya juga pas di depan Raudhah
gitu. Jadi memang Jadi sekarang Mbaknya udah aktif di Mufidah total atau masih dua kaki di Lila juga? Ketika omongan dari ketua leader saya bilang nggak usah cari jamaah dulu, saya berhenti ini Pak. Oh, udah berhenti. Jadi saya Per belum bulan bilang- apa berhenti? Saya belum bilang berhenti, tapi saya nggak siar untuk mereka. Oh, Jadi saya hanya bulan apa udah nggak siar buat Lila? dari bulan apa nih? Ya, dari Januari kemarin stop. Ya. Sekarang bulan April. Iya, Kan keberangkatan di Januari. iya. Januari udah nggak Berarti itu ingat lagi. kejadiannya di awal Maret ya, mungkin sekitar itu. Saya udah langsung setelah mereka bicara seperti Maret itu, kemarin 2025 2025. udah nggak promosi Lila lagi. Enggak. Oh. Saya bahkan status saya nggak pernah saya pasang apapun itu, mau tidak atau tidak saya pasang gitu. Terus saya memang full akhirnya membantu Mufidah gitu. Anak saya yang perempuan bilang, Bunda nyaman di mana? Saya kok rasanya nyaman di Mufidah karena dari sisi harga juga Pak Haji. Nah itu dapat komisinya berapa tuh per jamaah? Komisinya itu saya dapat 2 juta Satu orang. satu orang. Lalu saya bisa jadi si owner ngasih fix harga ke saya. Misalnya harganya ke jamaah tuh 34. Nah, dari owner ngasih saya 31 plus 2 juta yang untuk ujroh. Gitu Pak Haji. Jadi owner ada untungnya berapa Saya kira-kira? nggak tahu. Cuman memang beliau langsung semuanya gitu. Jadi kalau Rina ternyata ada ambil dari travel lain gitu. Jadi kan udah 2 kali berarti ya keuntungannya udah diambil 2 kali kalau di Rina sendiri. Makanya harganya nggak pernah bisa murah. Bahkan saya minta tambahan fasilitas saja nggak bisa gitu. Saya pernah ngeberangkatin jamaah itu 29 orang, harganya 38.500.000, 12 hari tapi nggak dapat apa-apa. Itu di Rina gitu. Jadi akhirnya ketika saya punya dan ketika teman leader saya yang di Purwokerto juga punya ini yang sama, problem yang sama dengan saya. Jadi kemarin waktu Februari harusnya saya ada jamaah yang harus berangkat. Itu sekitar 25 orang. Nah saya mau, karena waktu itu saya bikin lagi umroh plus Kairo. Nah lalu dari Purwokerto juga ada umroh plus Kairo. Nah ternyata kantor nggak bisa berangkatin, rescheduling ke Syawal. Saya dikasih surat dari kantor bahwa rescheduling ke Syawal. Nah apa alasannya itu ternyata katanya Lion non operate gitu. Dibilang Lion non operate, padahal ternyata teman saya yang dari Purwokerto itu tarik semua jamaahnya, di refund dengan kondisi dipotong, padahal kesalahan dari kantor kan, kondisi dipotong, lalu beliau pindah ke travel lain. Ke travel lain dapat harga lebih murah dan pakai Garuda, dan itu 12 hari gitu, walaupun nggak jadi ke Kairo gitu. Nah sementara jamaah saya akhirnya reschedule ke Syawal, dan ketika ke Syawal rescheduling lagi karena ternyata ketika kemarin itu penutupan untuk di Saudi untuk persiapan jamaah haji itu dari tanggal 13 April. Jadi kebetulan saya keberangkatannya tanggal 9 itu mereka bilang nggak bisa, padahal tidak bisa. Nah ketika saya mau tarik sudah terlalu dekat dan kebetulan kebukaannya sudah tutup di tanggal 25 dan tanggal 25 itu Sekarang udah persiapan haji. Nah, iya, sekarang sudah mulai persiapan haji dan tanggal 13 sudah ditutup haji. Nah, teman saya ambil, lah kebetulan akhirnya tahulah kami bahwa sebenarnya harga umroh plus Kairo itu berapa di travel awalnya, itu yang diambil juga sama Rina harganya. Nah, ketika saya bawa yang tanggal 8 Januari Pak Haji, itu saya sudah jual ke jamaah, saya dikasih fix harga dari kantor 29.800. Saya keluarin ke jamaah 33 karena memang saat itu saya kasih free paspor. Nah ketika saya sudah dapat 15 jamaah, tiba-tiba kantor naikin harga. Naikin harga sampai 3 juta. Jadi dari kantor 32.500, saya suruh naikin harga ke jamaah itu 35 gitu. Saya bilang awal ketika saya baru tahu, saya bilang saya nggak sanggup. Oh ini travelnya Lila. Oh. Saya nggak sanggup, saya bilang gitu. Gimana ya, saya sampai marah waktu itu, tapi ketua leader saya
ngasih ini saya lebih baik sih kalau kayak gini caranya sih ke travel lain aja deh, saya udah ngancem gitu sebenarnya. Terus kata ketua itu saya udah sabar dulu, coba dulu ke jamaah mungkin ya. Akhirnya ada yang saya naikin, ada yang enggak gitu lagi dengan konsekuensi itu tadi kekurangan saya lagi Berangkat kapan? tanggal Januari kemarin. Oh. Nah ketika teman saya yang Februari harganya dari kantor itu 32.500 sudah dengan harga yang dari Januari sudah harga kenaikan. Ketika beliau sudah mau berangkat 10 hari dinaikin harganya 4 juta gitu. Jadi inilah kadang-kadang yang bikin kita juga di lapangan agak stres gitu Pak Haji ya. Akhirnya saya pikir-pikir ya sudah, mungkin ini jawaban Allah, memang saya pernah minta sama Allah, ya Allah akhirnya saya pernah minta bahwa mana ya, Maksain nih hari ini sedekah 10 juta. Maksain sedekah 10 juta ke RDAY nih. Apa hajatnya kalau boleh tahu? Saya pengen itu kan dari somasi itu saya harus menyelesaikan di akhir April ini Pak Haji. Gitu, uang itu harus bayar kembali. berapa? Semuanya totalnya 343. Oh, yang udah ibu pakai 300. Gitu. Iya, 343 totalnya jadinya. Itu sebenarnya ada kekurangan tahun berapa itu ya. Sebenarnya saya sudah bilang sama kantor untuk bayar pakai jamaah. Saya nggak berangkat, tapi kok hitungannya jadi nggak ngerti saya gitu. Saya masih punya utang segitu pokoknya jadinya gitu. Yaitu diminta untuk diselesaikan di akhir April. Gitu, itu sih somasi. Somasi waktu itu saya jawab somasinya ke pengacara, lalu setelah jawab somasi pengacara minta kepastian waktu sama saya. Cuman saya kan juga bingung kalau saya yang harus memberikan waktu, saya kan nggak bisa tahu kapan saya bisa dapat uangnya, tapi kan harus dipaksa sama mereka, dipaksa untuk kapan kan gitu ya. Iya Bu, namanya lawyer begitu Bu. Iya, nah itu akhirnya saya ya udah deh, coba deh Pak, saya nih sekarang lagi mempersiapkan untuk jamaah-jamaah yang lain, jadi ya saya nggak tahu lah nanti Allah menentukannya gimana. Tapi kalau memang di akhir April ya saya coba, saya gitu Pak Haji. Iya. Nah sudah setelah kejadian itu akhirnya saya fokus sama ilmunya yang Pak Haji punya. Ya. Nah memang banyak kejadian yang terjadi, ajaib-ajaib, semuanya itu ajaib gitu kan. Sampai saya bisa dapat uang untuk sedekah, itu pun ajaib gitu semuanya. Jadi saya lakukan semua Pak Haji, alhamdulillah. Ibu kenapa nggak praktekin ilmu RDAY Pamungkas? Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud. Paksain baca Qur'annya 12 juz. Nah itu yang saya belum dapat sampai 12 Harus juz. Bu, ibu dipaksa lawyer bisa. Dipaksa sama RDAY maksudnya nggak bisa. Ya, insya Allah. Paksa Bu, Pasti, 12 Pak. juz. Baik. Lawyer bisa maksa, RDAY juga harus bisa. Ya. Kok gitu sih Pak Haji? Kalau lawyer kan dasarnya karena dia ada pendidikan, ada sekolahnya, harus maksa lawannya. Nah saya dasarnya itu sahabat Nabi, namanya Abdurrahman bin Auf. Dia maksain baca Quran setiap hari 30 juz, khatam Quran. Ya. Dia dipermudah sama Allah. Siapa yang jahatin dia ditebas sama Allah. Siapa yang jahatin sama dia ditebas sama Allah. Sampai kurma busuk aja jadi duit. Nah coba ibu paksain baca Quran 12 juz. Baik. Supaya yang jahatin ibu umurnya pada pendek. Alhamdulillah begitu. Kok Pak Haji maunya begitu? Bantu program pemerintah Bu. KB lagi nggak jalan. Ya betul. Keluarga berencana nggak jalan. Udah pakai itu aja. Baca Quran 12 juz. Baik. Pernah sih sempat sampai 10 gitu. Sampai 10 sempat bisa gitu. Itu berjalan 3 hari Ya 10 juz. dipaksa Bu. Nah, Semua kalau nggak dipaksa nggak bisa. Ibu maksa datang ke RDAY sedekah 10 juta bisa. Sekarang ibu maksa ke RDAY hajatnya harus terkabul. Saya juga maksa harus baca Quran 12 juz. Baik. Harus bisa. Ya, baik. Kenapa? Karena dasarnya saya sahabat Nabi. Dia bisa maksain baca Quran 30 juz. Makanya dia dipermudah sama Allah. Nah saya mau ibu dipermudah juga sama Allah. Caranya apa? Yang jahatin ibu almarhum. Kok begitu Pak Haji? Ya daripada ntar ada yang dijahatin lagi selain ibu. Kenapa nggak dihabisin aja udah? Baik, Kok gitu?
Emang mesti begitu. Iya betul. Iya, Pak. Terus Pak Haji saya praktekin. Baca Quran 12 juz biar nggak ada yang lawan, ya kan? Iya. Baik Pak. Kalau ibu nggak baca Quran, nanti ibu dapat serangan lagi dari yang lain. Serangan lagi dari yang lain. Serangan dari yang lain. Percuma datang ke RDAY nggak ada perubahan, ya betul? Paksa bu baca Quran, paksa. Baik. Paksa baca Quran 12 juz. Sebenarnya kalau saya mulai dari jam setengah 12 boleh nggak sih Pak Haji? Nggak boleh. Harus 00 ya. Dasarnya saya suruh bangun jam 00. Dasarnya baca Quran jam 12. Dasarnya apa coba? Iya. Di Al-Quran. Kasih tahu. Di surat Al-Muzammil ayat 1 sampai dengan ayat ke-6. Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Bangun. Kapan bangunnya? Nisfahu. Setengahnya malam. Di tengah-tengahnya malam jam berapa berarti? 00. 00 tengahnya malam. Kalau tengahnya siang jam 12. Jam 12 siang. Dan itu Allah bijaksana, tidak harus tepat ayatnya. Kurang sedikit Boleh. boleh, lebih Boleh. sedikit boleh. Tapi kurang sedikit. Nggak boleh lebih. Kurang Dan itu sedikit. bangun ya. Bukan Bangun. baca Quran. Bangunnya Bangun. jam itu. Terus perintahnya lagi untuk baca Quran. Kalau tadi Pak Haji menekankan Abdurrahman bin Auf, ini tekanannya fadilahnya apa baca Quran? Allah yang menjadikan. Kata Allah, sesungguhnya bangun malam itu pengaruhnya sangat kuat terhadap jiwa. Jadi mental ibu Kuat. kuat. Diancam ibu nggak gentar. Bentar. Sekarang ibu diancam mewek. Diancam Iya. merintih. Diancam ngeringkik. Gua nggak mau. Ancam tangguh. Kayak Presiden kita Republik Indonesia. Iya Pak Haji. Bangkit. Iya. Gagal. Bangkit lagi. Gagal. Bangkit lagi. Gagal. Bangkit lagi. Sekarang jadi presiden. Ya betul? Betul, Pak. Mesti kuat bu. Jiwa. Jangan baru diancam, disomasi langsung. Lanjut. Dan ini yang dahsyat yang disampaikan Pak Haji tadi. Ini di ayat loh Bu ini ya. Itu tadi di ayat kan. Ayat yang ke-6. Pengaruhnya pada jiwa. Dan ucapan, perkataan yang Ibu ucapkan itu menjadi lebih mantap. Jadi ibu ngucap langsung jadi duit saya mau. Besok akhir April. Iya pasti ada. Ada. Jangan ibu asal ngucap-ngucap aja terus ke belakang. Ada. Dari mana ya? Lah si goblok. Sudah Pak Haji, Mana? itu Ya, sudah dari kejadian. Allah lah. Itu sudah kejadian. Jadi kemarin waktu anak saya mau pulang ke pondok, itu saya terus terang tinggal punya uang 200.000. Hari itu hari Jumat dan mereka harus pulang hari Minggu. Saya bilang sama Allah, saya tahu pasti saya bisa. Pasti semua kebutuhan anak-anak saya Allah penuhi. Nah itu luar biasa, ajaib banget. Karena saya hitung-hitung untuk beli sepatu, untuk beli segala macam itu hampir sekitar 2 jutaan. Karena 2 ya Pak Haji, saya di pondok pesantren. Di sini Pak Haji di Ummul Qura. Oh Mulkuro Iya. dekat. Iya, makanya saya kalau ke sana selalu mampir ke sini. Iya. Dan mereka pernah saya bawa ke sini untuk tahu gitu apa sih yang saya jalanin gitu. Lalu saya itu ajaib ketika jam 10 pagi saya dapat dari SMS, bukan WA, itu SMS dari Pegadaian. Saya nggak pernah ngadain, tapi ternyata saya lupa saya pernah beli emas di Pegadaian hanya 1 gram. Waktu itu teman saya ngajak, ayo beli yuk gitu kan, lihat emasnya kayak apa, dia beli 5 gram, saya beli 1 gram. Nah ternyata menurut Pegadaian itu ada kenaikan kurs Pak Haji, karena emasnya nggak saya bawa pulang, emasnya saya taruh aja di Pegadaian gitu. Jadi teman saya dibawa pulang, kok nggak dibawa pulang, aduh biarin aja deh, mau taruh mana, takut hilang, orang kecil banget gitu kan. Akhirnya saya taruh, terus saya dapat SMS begitu, saya pikir ini apa ya, 2.450.000, silakan ibu mau menambahkan ke emasnya atau mau diambil cash gitu. Saya bilang kakak, masa ada WA seperti ini? Hah, coba bun ke sana gitu kan. Akhirnya saya ke sana Pak Haji.
doain ya, cair pasti cair, saya bilang gitu. Anak saya dua-duanya, iya cair pasti bun gitu. Saya ke sana Pak Haji, dan sampai di sana ternyata hitung saya dapat 4.750.000. Wow, rezeki Lalu nomplok. luar biasa Berarti lagi. pertolongan Allah datangnya detik-detik terakhir. Betul. Injury time. Injury time. Lalu Pak Haji, itu hari Jumat. Akhirnya adik nanti kamu ntar habis sholat Jumat baru kita itu ya cari sepatu, karena dia orangnya besar jadi kakinya tuh 44 kelas 1 SMP. Kan susah 44? nyarinya. Iya. Gubrak. 44 kayak Makanya gue dong. Gue aja hampir 45. Jadi akhirnya kan harus cari. Kameramen 49. Alat kelaminnya. Akhirnya saya kan harus carinya ke yang bermerek ya Pak Haji. Iyalah. Karena yang di pinggir-pinggir gak ada. Gak ada. Akhirnya dapatlah di 44, Yongki. adanya bermerek. Dapat di Yongki, alhamdulillah dari 399. Yongki jadi, Komaladi, iya. pasien saya. Oh, luar Yongki biasa. Komaladi itu pasien saya. Oh, Kan dia Masya ijab Allah. di sini. Oh, Yongki Komaladi, sepatu Yongki. harganya dari 399 jadi cuma 145. Itu Ya. luar biasa juga. Satu Lalu Yongki. Pak Haji yang luar biasa lagi, saya kalau sama kucing takut. Kucing. Iya. Kenapa? Nah, Kayak kalau- kameramen aja takut kalau- kucing. Kameramen takut kucing tuh. Kalau masuk ke rumah itu saya selalu gini, adek itu usir dulu kucingnya gitu, itu pakai sapu lidah apa gimana kayak gitu, saya selalu repot gitu. Terus tiba-tiba pagi itu saya inget Pak Haji gitu kan, saya habis lihat, saya selalu tiap hari lihat videonya Pak Haji. Oh iya? Live streamingnya. Nonton YouTube saya? Iya selalu, Hah? selalu. Nonton mulu selama dikasih tahu. Saya kirim ke teman saya, kalau memang bagus Kalau ada saya yang kirim. baru saya balik gitu lah. Pasti saya kirim selalu gitu mereka berdua. Nah itu abis bahas apa ya pokoknya, oh yang tukang jualan ayam. Iya. Yang juga takut sama istrinya suka ngusir-ngusir Kucing, kucing. gus, Iya, gus, iya. gus. Nggak boleh. Nah pagi itu dia datang, kucing yang sama tiap pagi, kucing kecil warnanya coklat putih. Tiba-tiba hati saya yang lapang banget. Saya bilang gini sama anak saya pagi itu kan anak saya bilang, Bun mau nasi goreng dong gitu sama gorengin ayam gitu kan. Akhirnya saya gorengin, lalu saya pas mereka mau makan bareng tuh, kita bertiga mau makan, datanglah kucing itu. Nah hari itu saya bilang, Dek kasihan udah kasihlah Dek gitu, ayamnya kasih. Satu Bun, iya udah kasih satu. Potong. Satu iya sepotong. Potong. Sepotong. Seekor. Akhirnya dari situ saya tiba-tiba ada rasanya sayang gitu sama dia, sama kucing itu. Iya. Jadi saya langsung jadi akhirnya setiap pagi alhamdulillah saya bisa kasih makan dia. Kasih. Gitu. Kalau ada Alhamdulillah. kucing, kita lagi di rumah makan Padang, pesan ikan kembung. Ikan kembung Iya. seekor dong kasih, atau ayam dong sepotong. Itu rezekinya nggak pernah putus, Bu. Ya Allah Pak Haji benar Nggak banget. pernah putus. Akhirnya Pak Haji itu Jumat. Hari Sabtu ketika saya habis makan, datang Bu Haji yang di situ terpandang lah gitu kan di wilayah saya. Kok datang terus Assalamualaikum. Bun katanya, Bu Haji tumben, biasanya suruh asistennya. Memang suka kasih anak saya 200, 500 gitu. Ada apa Bu Haji pagi-pagi gitu kan. Ada yang mau saya bantu? Saya, enggak, lagi sarapan apa? Sarapan ini. Akhirnya beliau ikut makan tuh. Makan sedikit lah nasi goreng. Saya gini, ya Allah alhamdulillah orang ini mau makan di rumah saya. Gitu kan. Kan orang istilahnya di situ terpandang lah kaya gitu lah. Terus tiba-tiba dia ngasih amplop ke anak saya yang laki. Paksi, ini buat kamu ya, kamu mau pulang kapan? Besok hari Minggu gitu. Oh makasih ya Bu Haji, Masya Allah saya bilang gitu. Biasanya nyuruh orang, enggak saya lagi pengen ketemu aja sama anak-anak gitu. Udah beliau pulang baru kita buka, berapa Pak Haji? 2,5 juta. Wow, rezeki nomplok. Injury time. Iya. Kasih kucing sepotong. Terus saya aja anak Iya, saya. iya. Kameramen sampai bengong, udah kebagian daging sepotong. Kameramen. Lalu saya bilang gini, anak saya kan memang mertua saya rumahnya di Halim. Ya. Dari rumah saya kan nggak terlalu jauh. Nah kebetulan memang liburan ini saya kasih mereka kepercayaan untuk boleh naik motor.
Jadi siapa yang boleh naik motor? Anak saya yang laki gitu kan, yang laki kan dari kemarin tuh udah minta-minta lulus tapi saya nggak boleh, belum saatnya, nanti ya kalau udah 17 tahun, saya selalu bilang gitu. Tapi padahal dia orangnya gede gitu kan, nama saya aja tinggian dia, berarti kan kakinya lebih nyampe kalau Ya Mario. iyalah, sama ibu besar berarti segede gini nih. Tinggian Haji dia gitu. Marco. Coba dia. Ini namanya Haji Marco. Iya, saya Ada di kenal. YouTube. Saya sering. Nyentongin duit. Iya. Ya. Nah itu saya contohin Pak Haji, alhamdulillah saya selalu ada aja tiap hari uang yang masuk karena saya nyentongin uang. ikutin Iya. Pak Haji Marco. Lalu akhirnya saya suruh mereka ke Halim. Saya bilang, udah sekarang boleh naik motor. Saya tahu dia udah bisa. Naik motor kamu sama kakak ya. Jadi yang selama ini selalu sama saya. Dan kita jadi nggak bisa bertiga ke sana karena memang adanya motor kan, nggak muat sekarang. Akhirnya mereka berdua bisa ke Halim. Terus bisa mampir juga ke makam papahnya. Pulangnya bawa uang 1 juta lagi. Ada yang ngasih lagi? Iya, bawa uang lagi 1 juta. Lalu yang luar biasa Pak Haji, ketika hari Minggu itu saya antar mereka ke pesantren. Pesantren itu sebenarnya pakai Ummul Qura. bus. Iya, Ummul Qura pakai bus Pak. Tapi saya tidak pakai bus karena saya tahu bahwa anak-anak saya banyak. Jadi saya nggak mau, lah kasihan lah gitu kan, kalau pakai bus pasti dia repot gitu kan. Yeah. Akhirnya saya bawa mobil, pinjam gitu kan, terus kebetulan ada tetangga juga yang satu pesantren, jadi kita bertiga ke situ pakai mobil itu bertujuh, lalu sampai situ Pak Haji. Saya udah gak bertahun-tahun saya nggak pernah ketemu adik kandung saya yang laki-laki. Itu Laki saya perempuan. laki-laki. Saya tabrakan sama dia Pak Haji di pesantren. Saya tabrakan, saya gini, maaf ya Pak gitu, karena kan memang dia tinggi besar ya, memang keluarga saya tinggi besar. Maaf ya Pak gitu, saya mau ke sini dia mau ke sana lah gitu, pokoknya tabrakan lah dia, saya habis dari masjid. Mungkin dia masih ingat suara saya ya Pak. Iyalah. Dia langsung sujud sama Mbak, katanya gitu, ya Allah Mbak kok ada di sini. Ya Allah, itu saya remes rasanya, ya Allah, rezeki yang luar biasa banget kan itu. Saya nggak pernah ketemu udah bertahun-tahun, sampai dia nggak tahu anak saya. Terus akhirnya dia mau minta maaf sama saya, akhirnya anak saya bisa kenalan, mereka seneng banget ternyata masih punya om gitu kan yang pernah ketemu itu. Terus yang hari Minggunya setelah saya, itu berturut-turut Pak Haji Marco. Ada lagi rezekinya. Rezeki lagi tante saya yang di Solo, saya kebetulan ibu saya orang Solo, bapak saya orang Wonogiri. Tante saya yang di Solo yang udah bertahun-tahun juga saya nggak pernah ketemu, itu datang ke Jakarta, biasanya beliau nggak pernah mampir ke saya. Ini alhamdulillah saya diampirin. Jadi udah 2 kali saudara-saudara saya mampir ke rumah saya yang biasanya tidak pernah ada. Sehingga saya ngerasa sendiri. Saya selalu bilang sama Umi, seneng ya lebaran bisa kumpul sama saudara-saudara, kok saya sendirian ya gitu. Jadi alhamdulillah saya seneng banget tuh rezekinya berturut-turut. Lalu ya Allah, saya Pak Haji sudah ngelaksanain yang ini, sholat taubat untuk 18. Tapi yang tambahannya itu yang spesifik di saya baru bisa kadang 3, kadang 2 gitu Pak Haji. Untuk sholat taubat. Untuk sholat taubat itu saya mikir. Bu, saya maksain ibu wajib sholat taubat 68 kali. Kenapa saya wajib? Yang 18 dari maghrib sampai isya, yang 50 dari bangun tidur sampai mau tidur. Kenapa saya wajibin? Karena udah dicoba dan udah dipraktekin sama penulis buku Magnet Rezeki. Namanya Pak. Dan dia cair 21 M. Nah saya mau ibu paksa juga dong. Ya, minimal 10 miliar Bu. Per Amin. bulan wajib tuh. Amin. Nah coba paksain. Apa-apa sih Pak Haji maksain. Karena kita hajatnya maksa. Ya, ya. Terus, Betul gak? iya. Nah, Tapi ibu emang lihat sebenarnya di saya YouTube-nya sudah Pak beruntun Nasrullah, sih ah? Pak. Saya sudah beruntun, ini luar biasa saya ngerasanya. Udah sampai berapa beruntun. sholat taubat Ibu? Saya Sehari? ya kadang 58, kadang 68. Iya, kurang, memang masih kurang. Insya Allah. Paksain, pasti, insya pulang Allah dari saya sini buat. ya. Iya baik Pak. Paksain. Ya, Cuman itu doang. ya. Nanti kalau ibu udah ngerjain yang sholat tobat 68, baca Quran 12 juz. Sekarang ibu paksain yang 2 pamungkas. Biar cepat terkabul. Ini berlaku buat semua. Termasuk ibu semua. Apa tuh yang 2? Tidak boleh ingat-ingat masa lalu.
yang jolimin ibu, yang ngancem ibu, yang mengintimidasi ibu. Nggak boleh inget-inget masa lalu. Duit ibu di orang, atau utangnya ibu yang digelembungin. Utang gue menurut gue cuman 100, kenapa gue mesti bayarnya 300? Itu nggak boleh diinget-inget. Nggak boleh inget-inget masa lalu. Nggak boleh inget-inget masa lalu. 2, ibu tidak boleh berdebat. Baik dalam hati, di hati ibu yang paling dalam nggak boleh berdebat. Ibu nggak boleh adu argumen di dalam hati. Jadi ibu, gobloknya gue, bodohnya gue. Oh nggak boleh itu berdebat, nggak boleh. Karena itu ada di ayatnya. Coba, nggak boleh berdebat. Dan Allah murka. Iya. Ayo. Jadi ada hadis Nabi Sahih Bukhari Muslim, nomornya gampang diingat 2668. Nah, nggak usah ditembak nanti. Jangan dipasang. Buntut. Jadi Nabi bilang gitu, Ada plesetan. biar nggak tegang itu. Iya nih saya grogi banget ketemu Pak Haji soalnya jadi saya grogi Grogi. dari tadi. Grogi? Iya. Aduh, saya beneran nih ya Ibu bisa ketemu grogi, Pak Haji saya ya. ngaceng. Iya. Kata Nabi, sesungguhnya orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang suka berdebat. Diulangi pelan-pelan. Orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang suka berdebat. Paling dibenci. Siapa yang membenci? Allah. Kalau Allah membenci, yang hadir ke kita pasti bukan rahmatnya, bukan ridhonya. Yang datang pasti Murkanya. Maka tidak boleh berdebat. Ini secara hadisnya. Sekecil apapun, kalau di psikologinya, kenapa ini tidak boleh? Karena kalau ibu berdebat sekecil apapun, akan sifat 18 yang harus dihindari itu tetap akan muncul. Balik lagi. Jengkel lagi, kepancing jengkel, ngeluh, dendam, dan seterusnya. Begitu. Terima kasih Pak. Ya, jadi ibu di somasi harus bayar 300 sekian. Iyain aja, nggak usah takut. Baik. Nanti Allah yang bayar, tenang aja. Yang penting ibu paksain baca Qur'annya 12 juz. Baik Pak Haji. Paksain sholat taubatnya 68. Ya. Ya. Ya, terus yang kedua, ibu nggak boleh berdebat sama siapapun, adu argumen, nggak boleh. Atau kalau bahasa premannya, bahasa Betawinya nggak boleh banyak bacot. Nah yang terakhir, paksain ibu nggak boleh inget-inget masa lalu. Masa lalu udah berlalu. Udah itu doang, cuman itu doang. Kalau yang tambahan lain kah? Menerima takdir Tuhan, itu mah dasar dah, udah wajib. Nyumpahin, itu mah udah wajib sambil kesel mah. Seperti yang saya ajarin. Tapi yang intinya 4. Tahajud, paksain. Baca Quran, paksain 12. Sholat tobat, paksain. Tidak boleh adu argumen, paksain. Tidak boleh ingat masa lalu. Semuanya ada 6. Kalau menerima takdir Tuhan, itu dasarnya dah. Udah wajib. Terakhir, nyumpahin. Itu mah wajib. Jadi yang 4. Nah, dari yang saya terangin ini, yang mana yang susah kalau dipraktekin? Ya itu tadi Pak Haji untuk 12 juz sama yang 68. Yang 68 baru saya. Paksain. Ya, baik. Kan lo majetnya maksa. Iya baik Pak Haji. Terus saya pernah gini Pak Haji, itu yang 2 itu yang saya agak sulit. 12 juz sama 68. Ya saya pasti akan saya laksanakan dari sini. Iya. Lalu kalau untuk debat, saya emang paling gak suka dari dulu ya. Kalau memang ada yang nggak sejalan sama saya, udah saya lebih baik diem. Kamu mau apa? Ya udah saya ikutin gitu aja.
Nah, emang kalau yang masih persoalan-persoalan kemarin kadang masih keinget aja sih. Itu Pak Haji. Boleh. Terus Kan Pak kita Haji. pengen punya perusahaan travel sendiri. Amin, amin, Enaknya apa sih Pak Haji kalau gue punya travel sendiri? Bisa diwarisin ke anak sama cucu. Allah. Kalau join, kerja jadi karyawan, sampai kiamat nggak bakal jadi milik kita. Amin. Yang ada nguntungin pemilik perusahaan. Iya. Misalkan ibu ikut multi level marketing. Walaupun ibu punya mobil, rumah, yang kaya pasti pemilik pabrik. Iya. Kita cuman dagang, cuman dihargain rumah sama mobil. Lo ngapain gaya-gaya lo rumah mobil? No, pemilik lebih kaya lagi. Makanya kita harus jadi pemilik, bukan jadi... Itu kan juga Pekerja. pemilik, empret. Pemilik apa lo? Marketing lo. Terus Pak Haji saya pernah ngejalanin yang itu minum air setelah colek-colek. Nah itu bener yang Pak Haji bilang. Itu saya tuh sampai nggak bisa tidur karena kemaluan saya itu luar biasa gatalnya, panas, gatal yang sampai saya nggak tahu itu di titik mana. Memeknya? Iya, Wow, itu saya amazing. saya ngalamin itu selama 3 hari. Kenapa nggak dipasang kipas? Jadi saya sampai Itu wanginya bisa se-RW tuh Bu. saya sampai bingung Pak Haji gini. Iya tuh kalau gatel alat laminnya dipasang kipas angin, blower yang gede. Se-RW. Sampai bingung gitu. Ini mau Sampai banyak gimana? tawon. Sampai Kata tawon, mana nih sarangnya nih? Nah, ini dia sarangnya nih. ini mau digimanain tuh? Saya bilang ini mau diapain ya? Aduh gimana ya cara ngobatinnya? Saya gitu. Ih luar biasa Pak Haji itu. Nggak tahu di titik mana gatalnya tapi gatal Iya, dan panas. gatel. Ya Allah saya bilang astagfirullahaladzim ya Allah ini saya harus gimana deh saya diem. Itu berarti alat kelamin ibu super pulen. Yang lain pada perak semua. Sebelah ibu dong perak. Aduh, sebenarnya beliau juga ada yang pengen diutarakan sama Pak Haji boleh ya sedikit ya. Nanti Umi gitu. Jadi itu Ibu saya ada pertanyaan lagi gak? Yang utama dulu ibu kan yang sedekah 10 Iya. juta. Iya, Ada pertanyaan lagi gak? Yang utama dulu ibu. Saya belum, nanti dulu pertanyaannya Pak Haji. Jadi saya mau ngomong yang saya kenapa bisa dapat 10 juta itu. Bisa sedekah 10 juta. Saya minta aja sama Allah, saya jalanin semua ini, saya pasrah, saya rilis semua persoalan saya sama Allah. Terus saya nggak mau mikir apa-apa. Saya hari-hari saya karena kebetulan kan saya nggak mendampingi jamaah, jadi yang mendampingi Bu Haji Nasrifah berangkat dan beliau baru pulang semalam. Jadi saya di rumah, saya nggak datang ke travel. Saya di rumah, saya benar-benar hanya nonton YouTube-nya Pak Haji, gitu. Lalu saya hanya menjalankan semua, walaupun saya baru dapat 30 untuk yang khususnya, yang untuk sholat taubat. Itu saya jalanin semua. Lalu Pak Haji tiba-tiba adiknya ibu mertua saya telepon saya. Waktu lebaran saya datang sama anak-anak. Lalu beliau bilang gini, anak saya yang laki namanya Paksi. Paksi tolong ya doain, dia mau sholat asar. Paksi tolong doain Mbah ya supaya sawahnya Mbah laku nih yang di Majalengka gitu. Udah bertahun-tahun gak laku-laku gitu. Orang gak ada yang mau tinggal di sana. Mita sama ya kakak tolong doain Mbah gitu. Iya Mbah gitu. Ntar juga laku kata anak saya yang laki sambil jalan gitu. Nah kita kan gak tahu, orang kita juga gak pernah ini ya. Lalu tiba-tiba dia telepon saya tanggal 19 kemarin Pak Haji. Saya gini, ya Allah saya pengen banget ya. Detik-detik terakhir bayar PLN. Kan terakhir tanggal 20 kali bayar PLN. Saya nggak pernah mikirin itu Pak Haji. Terus, PLN. iya. Pokoknya yang namanya bayar sekolah, urusan rumah tangga itu Allah selalu kasih, nggak tahu dari mana tiba-tiba ada. Gitu kayak Termasuk kemarin bayar juga. listrik ya. Terus saya gini, PLN. Cak, ada apa tuh Ben telepon? Saya bilang gitu. Li, bagi dong nomor rekeningnya. Hah, nomor rekening? Saya bilang itu buat apa? Saya bilang, ya pokoknya minta masa nggak boleh sih. Ya saya pikir emang biasanya anaknya ngasih deh tuh ke anak-anak. Sebulan ada yang kadang 200, kadang 300 gitu. Saya pikir mau transfer itu. Udah selesai ngobrol ngalor ngidul. Setelah saya tutup, 1 jam kemudian dia ngirim foto. Saya pikir foto apa ya? Ya taunya bukti transfer Pak Haji.
bukti transfer, saya kaget, saya gini, hah ini salah apa enggak ya dia transfer ke saya gitu ya. Terus saya langsung telepon Pak Haji, Cek, ini salah apa enggak sih transfer, saya bilang gitu. Enggak, emang itu buat anak-anak, kan kemarin tuh gara-gara saya minta doa sama mereka. Alhamdulillah habis lebaran langsung dibayar Li, katanya begitu. Amazing. Masya Allah itu mah bukan karena anak saya, kali itu udah ketetapan Allah, Cek, saya bilang gitu. Terus Alhamdulillah berapa Pak Haji? 27 juta. Wow, alhamdulillah. Itu saya- Seharga makanya- iPhone. Makanya Seharga saya- iPhone makanya 16 Pro. Saya langsung telepon Umi, ayo kita ke Pak Haji yuk, kemarin sore. Iya. Terus karena nggak ada mobil, Ya, tanggal terus 20. saya bilang, apa naik kereta aja ya Mi? Jangan maksain lah, kalau emang nggak ada udah besok aja katanya. Terus Umi juga mau ke pondoknya cucu karena ulang tahun katanya. Ya udah deh, saya sambil ini deh. Oh saya pikir oh iyalah saya malam ini mau fokus karena saya kemarin baru dapat 8 jus gitu kan. Iya. Alhamdulillah saya semalam dapat 9 gitu. Walaupun di jam 2 itu luar biasa, kayak kepala saya tuh kayak digini-giniin di atas Quran Pak Haji. Kayak saya kepalanya tuh digitu-gituin gitu. Iya. Sampai yang bener-bener les gitu sebentar. Ya itu Pak Haji, pengalaman saya yang luar biasa. Dapat uang seharga iPhone terbaru 16 Pro. Masya Allah. Saya Memori 512. itu saya 27 juta. Jadi saya benar-benar beruntun Pak Haji, itu benar-benar beruntun yang luar biasa. Kan rezeki bukan hanya uang ya. Iya. Itu saya ketemu saudara saya ketemu adik saya yang sudah luar biasa lama. Dapat bertahun-tahun. lagi. Gitu. Alhamdulillah. Iya, anak-anak dikasih lagi tuh di pesantren karena baru kenal, saya anak-anak dikasih lagi 500 sama dia. Sampai seneng banget anak saya. Sampai gini, Bun, luar biasa ya ilmunya Pak Haji, katanya gitu. Iya, makanya saya bilang, iya sebenarnya semuanya wasilah Kak. Yang pasti semua Allah yang atur, saya Iya. gitu. Ya, itu saya jadi bisa ngomong enak ke anak saya Pak Haji. Anak saya yang laki-laki itu rada emang yang nggak betah melulu. Ya. Gitu. Alhamdulillah kemarin udah betah, sampai di rumah juga kepake jadi Bilal selama puasa tuh beliau anak saya jadi Bilal yang laki. Lalu tadarus juga dia terus selama puasa di masjid gitu. Dan itu ibu-ibu selalu merindukan suaranya karena emang enak ngajinya anak saya yang laki. Nah, saya juga dapat biaya keringanan biaya yang luar biasa karena anak saya yang perempuan kebetulan ada prestasi gitu. Saya harusnya bayaran sebulan 1.150.000 Pak. Alhamdulillah saya hanya bayar untuk kakak itu hanya 320. Beliau punya kakak punya prestasi, pernah juara bahasa Arab pidato se-Kabupaten Bogor antar pondok pesantren. Lalu di kelas juga dia selalu 5 besar gitu. Alhamdulillah dari mereka saya juga dapat kemudahan-kemudahan. Lalu anak saya yang laki kebetulan memang suaranya enak, jadi dapat juga. Sebenarnya belum ikut kompetisi di luar, tapi karena di pondok dipakai untuk kalau mau sebelum ajian ada pengajian dulu, jadi saya bayar 500.000 untuk yang Nah, laki-laki. dari yang saya terangin tadi, yang mana yang susah dipraktekin? Yang 12 jus sama yang Bisa gak 68. dipaksain? Saya paksakan Pak Haji. Ada lagi Pasti gak bisa. pertanyaan? Ya itu aja sih saya kebutuhannya, pertanyaannya saya untuk yang itu sama anak saya lagi kemarin tuh ini Pak Haji minta apa dia bilang? Wakop, aku mau wakop Bun gitu, dia telepon saya malam-malam jam 11. Pakai telepon ustadznya kan. Nak, apa kabar? Sehat Bun, tapi aku mau wakop. Wakop apa ya saya gitu. Terus kata temen-temennya nyeletuk yang di belakangnya, kabur Bun, kabur gitu. Lah saya langsung teng gitu Pak Haji, rasanya hati, aduh sedih banget. Terus saya gini, ya Allah saya harus gimana ya? Kenapa sayang? Saya bilang gitu, kok kamu mau wakop, kamu masih ada sisa-sisa libur ya? Karena seneng di rumah, boleh main handphone, boleh pakai motor bunda kemanapun kamu pergi. Enggak, karena aku takut motornya nanti dikasihin ke Pak Haji. Saya udah punya niat memang. Saya udah bilang sama mereka berdua, sayang sebelum kamu pulang saya mau ngomong dulu. Kalau nanti bunda belum dapat uang, motor bunda mau bunda sedekahin ya ke Pak Haji. Saya gitu. Ya. Kayak dia maksain sedekahin mobil. Terus Sampai berantem sama bapak kandungnya. Dia sedekahin mobil kesayangannya dia, Mitsubishi sama Grand Max. Ini lebih dahsyat lagi. Dia kan hobinya kan di toko material.
Gue bilang lu paksain, lu ngapain di sono, di sini lu tahajud tiap malam. Toko materialnya disedekahin, tanahnya sama bangunannya enggak, tapi isinya disedekahin. 7 truk. Luar biasa. Semua orang goblok-goblokin dia. Tapi sekarang waktu datang ke RDI kontrakannya berapa pintu? 6. Setelah dia maksain sedekah, kontrakannya berapa pintu? 21. Masya Allah, saya pengen banget Sebelum dia datang ke RDI nggak punya ruko. Setelah dia maksain sedekah mobil 2 sama isi materialnya, rukonya berapa ya sekarang? 15. Kita nih memang saya hobinya paksain gak lu sedekah mobil, paksain sedekah mobil, paksain. Tapi kan hasilnya sekarang. Makanya saya itu gitu, karena saya tahu itu, makanya saya bilang sama anak-anak saya izin dulu kan. Iya. Karena memang kan saya sering tuh kalau ke pondok saya pakai motor Pak gitu. Kalau pas nggak ada mobil saya pakai motor gitu kan. Saya pikir juga lebih mudah kan, nggak macet gitu. Yang perempuan bilang, aku sih setuju aja kalau Bunda ikhlas gitu. Yang laki Pak Haji gini, Bunda, ntar kalau Bunda motornya disedekahin ke Pak Haji, Bunda mau kemana-mana pakai apa gitu. Banyak Gojek, saya bisa telepon temen, bisa dijemput, saya gitu. Bunda jangan suka bergantung sama manusia, kata dia. Iya. Kalau bergantung sama manusia nanti Bunda kecewa, ditinggal pergi saya. Iya. Dia jadi cuma ngomong begitu aja. Terus udah Ini masih akhirnya mending berantem sama anak. Ini berantem sama papahnya. Diludahin sama Masya papahnya. Allah, Kenapa? luar biasa. Haji Dwi Susanto tuh udah kaya raya, tajir melintir. Mobilnya Rubicon, Hummer. Alphardnya aja 4 yang terbaru tuh, Velfire. Land Cruiser, Pajero-nya udah gak kepake ya. Sama Land Cruiser. Lo mau ngasih mobil ke dia. Lo lihat saudara-saudara lo dulu dong. Dia kan berapa bersaudara? 9. Dia anak nomor 1. Lo lihat saudara lo dulu dong. Gue bilang, bos, sedekah kalau di RDI maksa. Karena hajatnya kita maksa. Jembatannya sedekah, saya bilang gitu. Akhirnya dengan diludahin sama papahnya, disedekahin Mitsubishi-nya dia sama Grand Max-nya sama seisi toko materialnya. 7 truk ya. 7 truk. Itu Tapi selama berapa sekarang lama? semua saudara kandungnya ngomong apa? Mana miknya? Saudara kandungnya ngomong apa sekarang? Anak-anak adik saya bilang tuh, sekarang masih ke kandang? Iya masih. Ya alhamdulillah istiqomahin aja ya gitu. Oh ya Ibu, tadi istri saya itu keluaran dari At-Taqwa dari Kiai Haji Nur Ali, pesantren di sana sampai lulus. Oh, Masya Allah, luar Siti biasa. Mariam, Ibu malah suka cerita. Terakhir saya ke sana juga sama istri. Sekarang katanya uang kuliahnya ya 23 juta ya, Iya. mau bayar ya. Iya, masuknya. Ya, selamat deh. Ya itu sih Itu istri saya dimuliakan sekali Pak Iya. Haji sama At-Taqwa ketika ada acara miladnya At-Taqwa di Sentul. Saya ini siapa ya, sampai saya bisa berada di ruang VVIP bersama kiai-kiai yang luar biasa dan bersama para anggota DPR, lalu Pak Anies Baswedan ada di situ. Saya, ya Allah, saya sampai nggak bisa ngomong, ditanya sama Pak Anies, saya ngomong cuma iya enggak aja, saking saya Takjub. iya, saking saya takjub. Salut. Aduh, saya ini siapa? Amazing, gitu kan. amazing. Kok sampai saya seperti ini, saya Allah beginikan, saya Bagus nggak Ya. kencing di celana. Ketika di sisi lain terjadi hal yang seperti itu gitu, tapi saya di sisi lain Allah muliakan dengan cara seperti Ya, itu. dia maksain sedekah mobil kesayangannya dia sampai diludahin sama papa kandungnya. betul. Tadinya saya mau motor saya Pak Haji, bener-bener saya udah bilang sama anak-anak, nah nanti motornya setelah kamu ke pesantren, saya kasih ke Pak Haji dulu ya, saya sedekahin. Yang laki langsung gini, yang perempuan terserah Bunda kalau Bunda ikhlas, gitu. Mbak Lisa kan kemarin sedekah 1 miliar kan hampir ribut sama suaminya tuh, Mbak Abi. Sedekah 1 miliar. Gue bilang 1 miliar bos, ujung kuku bos, buat RDI bos. Alhamdulillah kan tuh cair 200 miliar. Iya, makanya saya lihat video-video itu, YouTube itu, makanya saya akhirnya terinspirasi Pak Haji. Lalu Pak Haji, gini, saya punya program nih dengan Mufida. Sebenarnya saya hanya sudah menetapkan hati
eh, bahwa saya akan menyelesaikan jamaah-jamaah rihlah untuk yang tahun ini, gitu Boleh. kan. Lalu saya punya program begini Pak Haji. Saya ingin bermanfaat untuk masyarakat. Saya ingin bermanfaat untuk orang lain. Jadi pertanyaannya apa Iya, pertanyaannya? jadi saya punya program mau kasih seminar sosialisasi sama orang-orang di sekitar Babelan, Bekasi itu yang pinggir-pinggiran itu Pak Haji, karena mereka itu kan tidak banyak paham tentang ilmu-ilmu seperti ini. Saya mohon izin sama Pak Haji. Boleh. Nah, nanti kelanjutannya kalau memang mereka mau bersedekah Suruh akan saya nonton bawa aja, ke sini suruh dan nonton saya suruh YouTube-nya aja nonton. dulu, Ya. ya. Jadi Jangan suruh datang dulu. Maksud saya gini Bu, ya. pokoknya maunya saya praktekin dulu ilmunya RDAY seperti ibu kan praktekin. Walaupun ibu dapatnya 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta, ini 27 juta. Praktekin dulu. Jadi supaya kalau saya berasa enak kayak ini. Maksain enak. Tapi Betul. kalau belum dipraktekin kayak belum bangun jam 00, belum senyum, belum mandi, belum baca Quran walaupun belum 20 juz ya. Iya. Terus belum sholat tobat. Nggak enak. Suruh meraktekin dulu aja. Soalnya kalau udah meraktekin, Baik. Jadi saya mohon izin ya Pak Haji. Ya. boleh ilmu kearifan lokal. Iya, Di nanti akan saya Suwuk, sampaikan di seperti itu. Camahan, bahasa Kan- Sunda. iya, karena kan Itu di dulu. lingkungan itu kan memang kebanyakan Ini kan pada- anaknya pramugari. Ya betul. Disuwuk sama mamahnya. Betul. Sekarang diterima. Betul. Dari peserta 100 berapa? 100 lebih Pak. Nah, yang diterima cuma 20. 25. 25. Anaknya masuk pramugari Sriwijaya Airline. Sekarang udah terbang-terbang kemana-mana. Nah, itu ilmu kearifan lokal di Suwuk. Ya, Bisa? Baik. Ada lagi ya pertanyaan? Iya, anak saya yang laki mau jadi angkatan udara Pak. Bisa, Jadi kayak nggak mungkin. kakeknya. Nggak mungkin. Makanya saya gini, tinggi amat ya saya gitu. Nggak mungkin. Sama yang perempuan mau jadi dokter. Ya. Apalagi dia lihat selalu suka ikut lihat kan kalau saya lihat videonya Pak Haji. Tuh anaknya Pak Haji aja semua dokter. Oh iya Kak, Bunda nggak ngelarang kamu jadi dokter kok. Cuman kan saya lagi mikir ya biayanya kan luar biasa. Nanti dari Allah. Iya. Ibu tinggal Allah terima kasih ya. Allah udah gerakin putri saya jadi dokter dan ada biayanya. Terima kasih Allah. Jadi kalau di Al-Quran ayatnya berprasangka baiklah kepadaku. Iya, Jadi iya. prasangka baik dulu. Duitnya ada, kesempatannya ada. Begitu. Ibu jangan bilang biayanya dari mana? Nggak boleh. Ini anak saya kan kuliahnya kedokteran September besok. Ini mobilnya Pajero Sport Dakar terbaru 2025 udah parkir di rumah dari tamunya RDAY. Pak Haji denger-dengar katanya anaknya udah diterima kedokteran. Udah, jangan nolak, gue kirim mobil Pajero terbaru NIK 2025 warna hitam. Amin. Supaya saya Kuliahnya bisa di mana? gitu ya. Di Jakarta. Rumahnya di mana? Di Sentul. Nanti pakai mobil itu Pajero dari saya warna hitam. Coba kalau beli berapa Bu? 800 juta. Pajero terbaru NIK 2025 warna hitam. Siap Oke? Pak, siap saya akan laksanakan. Iya, tenang Iya. aja. Tidak ada yang tidak mungkin. Iya, iya Pak Haji. Ya. Gitu Pak Haji, saya kalau saya niatnya ketika saya undang orang-orang untuk seminar ke kantor, lalu saya ujungnya mau ajak mereka ke Baitullah, boleh ya? Boleh. Ya, saya mohon dibantu ya Pak Haji Boleh. berhasil supaya masyarakat di sana itu bisa Boleh. perekonomiannya bisa lebih baik. Boleh. Harus. Amin. Oke? Ya. Ibu apa pertanyaannya? Ada. Halo. Makasih Ibu Pak apa Haji, pertanyaannya ya? udah dikasih kesempatan. Ini saya kan punya bukan ruko, apa namanya? Lapak ikan. Cuma sekarang udah nggak jualan sayanya sama keponakan. Dulu memang setelah almarhum meninggal kan dipakai sama anak tuh, anak saya Ubed. Terus dia usahanya karena di ruko udah di ikan berjalan, akhirnya dia bercabang kan. Dia bisnis mobil, jual beli mobil bekas. Pak, nggak taunya habis semua. Mau uang habis, mobil kendaraan saya habis, kontrakan habis, semua dijual sama anak karena punya utang 1 miliar lebih lah gitu sama
mobil 3 dijual sama anak semua. Udah saya bilang nggak apa-apa, cuma dia kan mau jualan lagi nol, nggak punya uang. Sekarang dia kerjanya cuma ini Gojek, Grab. Pertanyaan ibu apa? Saya pengen usaha lagi di situ gitu, pengen ini kan lapak udah punya, bukan punya orang gitu kan. Terus saya kan bisa ngambil ke orang dulu gitu Pak Haji, kalau emang pertama tuh ada bos, terus saya minta barang 2 blong, 3 blong gitu, saya pengen jualan mulai dari nol lagi gitu Pak Haji. Yang tadi saya terangin ke ibu aja, samain. Oh, Ibu gitu. baca Qur'annya 12 juz. Iya. Nanti ada yang ngasih modal ibu. Amin. Ibu sholat tobatnya yang 68. Nanti ada yang sama ngasih ya. modal ibu. Iya, 68 sama. Oh gitu. Ibu tinggal meraktekin. Iya. Ibu nggak usah meraktekin yang lain, sama banget. Iya, Soalnya udah berarti dicoba itu sama aja ya, sahabat Pak. Nabi. Iya. Ada lagi? Enggak sih, saya ibaratnya habis-habisan harta saya nggak pernah nangis, saya nggak pernah ngeluh. Saya harus maju ke depan, tapi memang kan maju ke depan itu nggak punya apa-apa. Jadi kan saya ikut di travel bareng-bareng Bunda Lili. Cuma saya nggak sepinter Bunda Lili ini. Cuma kan paling dapat 1, 2 gitu. Nggak Kan nanti kalau ibu baca Quran 12 juz, ibu nggak nyari jemaah nyari ibu. Amin ya. Bu, saya tidak pernah didatangin sama travel umroh kemari, nggak pernah. Iya. Nggak pernah. Tapi saya datangin ke Maktur. Saya datang ke Maktur. Alhamdulillah, ya. Maktur. Maktur. Iya Maktur, travel umroh Maktur. Iya. Saya mau berangkatin anak yatim umroh dong. Iya. Berangkat umroh pakai Maktur. Ini kemarin juga saya datang lagi. Maktur, saya mau berangkat haji ONH Plus. Oh iya. Pesawatnya bisnis. 2 orang. Bukannya Maktur datang kemari, enggak. Dia Berarti pasien ibaratnya jemaah datang ke kita ya Pak? Iya. Jadi saya mau kayak gitu tuh Pak Haji ya. Nih kita nih Biar besok pada mau ke Turki, Bu. Ya. Saya datang ke perusahaan travel. Perusahaan travel. Saya mau Pak gantian dong, jangan maktur terus. ya nggak mungkin karena kan kita udah bersahabat sama dia dan dia sedekahnya luar biasa. Oh gitu. Iya. Iya, memang Duit harus nggak ada saudaranya, Bos. Iya, Banyak iya, orang betul. pada datang kemari, Pak Haji ikut travel gue. Oh, gitu. Mana sedekah lu? Harus Oh iya 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 kita- siap Ih, siap. sedekahnya dong, ya kan? Iya, Karena iya. duit nggak ada saudaranya. Iya betul betul. Nah, kita besok mau ke Turki, Bu. Umroh, Alhamdulillah, ya. liburan ke Turki. Kemarin kita umroh ke Malaysia, Upin Ipin. Oh, Nah, besok kita tanggal 1, 2, 3 ke Mbah Marijan dulu. Gitu. Ke Jogja. Ya, wisata, naik off-road, anak yatim, 100. Nah, mau saya, Bu. Iya Udah baca Quran aja. iya Udah sholat taubat. Ini kan saya baru ngomong nih. iya. Besok tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 saya mau berangkatin anak yatim 100 ke Jogja. Nginepnya di Hotel Eden. Ini tamu udah transfer Pak Haji, aku transfer ya buat 100 anak 100 juta. Oh, Jadi satu anak saya kasih 1 juta buat jajan. Alhamdulillah daripada saya nyari bikin proposal. Ngapain? iya. Pak Haji aku titip ya 100 juta buat 100 anak wisata ke berapa nyewa jeepnya 600 nginep di Eden berapa 2 malam ya cukup dah 1 juta alhamdulillah 100 coba kalau kita kan Ya Pak Haji saya laksanakan biar kayak gitu ya. baca Quran Ya, Bu siap. tanya Maktur Iya. dia nggak nyari Bu orang pada dateng ONH Plus Sekarang ada Haji Dahili nih Pak yang lagi mau saya sosialisasikan juga. Jadi hampir sama dengan Furoda. Jadi daftar tahun ini tahun depan bisa berangkat. Iya, ini kan saya baru daftar kemarin. Bulan Februari. Tanggal 1 Februari. Tapi berangkat besok Mei. Tapi ini Tanggal biayanya sama dengan ONH Plus Pak. Jadi nggak sama sama 16. Furoda. Udah Pak tenang Haji. aja Bu. Iya iya Pak. Bisa? Iya. Praktek ya. Siap. Sip. Siap. Kasih centong. Satu-satu sama uang bibit. Harus cair 10 miliar. Amin. Oke? Ya Terkabul. Allah, Alhamdulillah. Makasih Pak Haji. Terkabul ya. Pasti ya. Saya izin ya. Iya dong. Terkabul. Terkabul ya. Ya, terkabul. Ya. Ini uang bibitnya buat ingin Iya, usaha ini, Pak, iya, ya. iya, bawa. Bu, sukses.
Ya, makasih Bu Haji. Terima kasih. Ayo duduk. Ya duduk. Yang sedekah 2 juta? Iya. Oke. Bos, bangkunya taruh di situ, bos. Satu. Tuh. Diajarin. Nama ibu siapa? Ibu Rina Francisca. Ya, sini. Ya, ibu duduk sini, ya. Tinggal di mana? Tinggalnya di Tomang, Jakarta. Oke. Masalahnya apa datang ke RDAY? Saya pengen jual aset. Asetnya apa? Asetnya toko dan rumah di Karangsinom. Almarhum punya. Ini, ibu duduk sini. Ibu duduk sini. Oh gitu. Promosi. Saya mau jual aset, madep ke kamera. Oh. Saya mau jual aset, asetnya di mana, Ibu? Nih, cie. Ibu mau jual aset, asetnya di mana? Oh. Mau luasnya berapa? Asetnya apa? Mau dijual harganya berapa? Cik Ada ngomong. fotonya boleh nggak? Hah? Fotonya ada tuh foto rumah. Gak usah, Oh, udah saya. itu aja. Ibu ngomong. Saya mau jual aset. Tanahnya kurang lebih luasnya 400 meter. Itu bentuk toko dan rumah almarhum. Tapi udah ditebusin dari bank di Karangsinom, Desa apa? desa apa ya Cie? Karangsinom, Indramayu, Indramayu, Cirebon. Kecamatan? Kanang Haur. Hmm. Kanang Haur. Mau dijual harga berapa? Ya saya masih hargain dia 2M. 2M. Iya. Ruko, Bukan. rumah, Toko, terus belakang ada tingkat 3. luasnya 400. Kurang lebih. Mobil masuk gak? Wah, masuk banget. Oke. Di pinggir jalan. Boleh. Terus itu. Namanya jalan apa tuh? Pinggir jalan apa? Jalan raya? Karangsinom. Karangsinom. Pos polisi depan jalan raya gitu. Yang berminat hubungi di HP nomor 0819 080 12416. Oke. Oh, sebenarnya Pak Haji ya, yang di belakang toko itu kan ada tanah kita sedikit. Udah diambil sama Haji, dibeli Pak Haji atau Pak Haji Anto. Pak Haji Anto itu waktu lagi itu sudah mau beli sama adik saya, tapi dia takut itu warisan, padahal saya yang beresin ke bank, yang tebus itu atas nama saya, Ibu Rina Francisca Cong. Itunya sertifikat teh. Sertifikat hak milik. Nah itu jadi orang mau beli Ibu agamanya apa? Kristen Pak. Nah, bisa gak ibu cebok alat kelamin ibu disiramin di depannya kios yang ibu mau jual tadi tuh? Oh Jadi- sudah. Saya tapi Pak Haji, saya kan itu di pinggir jalan. Jadi sekian lama udah 3 tahun kali saya nggak ke situ-situ. Saya pakai Rai White. Terus saya ini apa? Saya belum datang situ. Jadi saya bikin cebokannya di rumah 99 kali. Saya pakai ember gede, itunya airnya segini. Terus saya sebelum datang ke kuburan papa saya siremin di situ. Saya bilang laku, tolong laku, pasti laku. Terus saya juga udah mandi jam 00, tapi begitu saya 9 hari, saya langsung batuk nggak baik-baik. Terus saya pakai celana dalam yang itu, saya
giniin lap-lapin gitu, itu sangat kotor. Jadi depannya banyak sampah. Jadi saya minta tolong bekas pegawai oh, almarhum papa saya bilang, Manun, ini duit, ini jangkung duit, tolong dibersihkan depan itu. Kenapa ada sampah yang sebelah nggak ada? Nah itu namanya nggak tahu ya, rumah tangga ya Pak ya. Nah adik saya yang laki ini 2, yang satu di sana, yang satu numpang saya. Nah nggak taunya ada yang namanya si Rio itu dia bilang udah habis dari kuburan, yuk kita ke Rio, itu jual HP. Nah saya turun, saya mencari obat batuk buat anak saya. Nah adik saya situ, tapi dia ngomongnya gini, pas saya ke situ dia bilang gini, Rio, adik saya, nih itu Cik katanya mau dibangun ruko biar nanti Rio yang pegang. Terus Rio bilang, enggak, aku nggak mau, kan ada adik kamu si Cokon gitu kan. Nah terus kata Rio, saya nggak mau, saya bilang, saya umurnya udah 70, saya bilang, udah tua, saya bilang, jadi saya nggak mau apa itu dibangun gitu, nggak mau, ribet, nggak usah, saya mau jual, tolong Rio bantu jual, saya gitu. Terus Rionya tanya, memang siapa punya gitu kan. Adik saya nih yang duduk nih, dia langsung ke depan dari toko itu, dia bilang, dia ke depan, udah deh yuk pulang gitu kan. Terus saya bilang, Rio itu jangan takut, sertifikat ada sama saya 2, saya bilang, atas nama Ibu Rina Francisca Chong, kalau kamu berkenan bantu Laiwai 3%, saya kasih juga 3%, berapa ditawar tolong kasih tahu saya. Rio udah tawarin orang itu, kupingnya orang itu banyak yang ngomong warisan gitu. Terus saya kirimin foto sertifikatnya ke Rio, udah gitu loh. Itu Aji Atok, padahal rumahnya itu belakang saya, tanah dia udah beli. Sebenarnya sih udah ada pembelinya kayaknya gitu ya Pak Haji, bener nggak? Anak saya tanya sama adik saya yang di Cirebon, itu tangan kanannya Pak Haji Atok namanya siapa? Kan katanya Bu Elin, ditulis namanya, tangan kanannya sama Pak Haji Atok gitu kan, dikempitin katanya, nanti ditempelin ke badan ibu lah, ditaruh di mana tiap hari, nanti tak kabur katanya gitu. Itu saya ada komunikasi sama Bu Elin waktu yang minggu yang lalu tuh, saya minta WA-nya. Jadi saya Mendingan gini, fotonya yang kios mau dijual di foto, ibu gosok di memek ibu tiap udah hari. terus ditaruh. Keluar api gak? Nggak tahu. Oh, iya. Perih lah. Waktu awal-awal saya dikasih tahu, saya bikinnya yang gede gitu tuh. Jangan, yang kecil aja. Cie sini Cie. Ya. Sini. Ada. Gak usah kecil aja. Terus udahan saya bikin lagi yang kecil. Ya. Kecil bikin gosok tiap hari. Mau tidur sama bangun tidur. 99, gak boleh pakai plastik. Enggak, Ya. ini saya mau, ini yang belum dipakai gitu Ya. kan. Saya bikinnya banyak gitu. Tuh, tadinya gini. Nah, Iya. ya. Udah gosok tiap Terus hari. yang Mau ini tidur sama tuh. bangun tidur. Padahal banyak aset yang mau dijual. Boleh. Tapi saya satu-satu apa gimana? Semuanya digosok. Mana duluan yang laku? Oh, gitu. Dia nih ada, ini rumah almarhum adik saya. Boleh. Belum ada 5 bulan meninggal. Boleh. Ibu Dia- nanti cebok, siramin di depannya. Kalau Cebok, rumah siramin. almarhum Nah, sudah dikontrakin. walaupun itu asetnya ibu, yang nyebok nggak usah ibu, yang nyebok orangnya ibu yang suruh bersihin aja. Bisa gak kamu alat kelaminnya dicebok bangun tidur sebelum kamu pipis? Air cebokannya disiramin dong di depan Toko. toko yang gue mau jual. Oh, Nanti lo suruh si kalau Manun ya? iya, Laki-laki nggak apa-apa? nggak apa-apa. Oh. Kasih duit dia, misalkan 100.000 aja tiap hari ya Don, tiap hari nanti laku. Oh. Kasih dia 100.000. Nanti ada orang yang ngubungin ibu. Oh gitu. Nggak Yang usah, ngubungin nggak usah. udah banyak loh. Iya nanti kan deal. Heeh. Nggak usah alat Maksud kelamin saya ibu. gini,
saya ini entar udah deal ini ya, saya udah ini. Nanti Bu kemari lagi, promosi lagi, Indra Aku dikasih. udah capek ini. Boleh. Jadi Ibu tinggal udah di mana? Saya di Tomang. Oh, ya tinggal datang kemari kan nanti Iya, diantar. naik kereta. Iya. Terus saya juga kan udah serangan jantung. Yeah. Saya dihipnotis, suami Yeah. saya sudah meninggal. Jadi, aduh kok bertubi-tubi. Enggak, ntar setelah datang kan Ibu baru ketemu saya. Iya, Iya. amin. Nanti enggak. Iya, Ntar laku. saya kesini juga anak saya kan, mantu saya kan pendeta, anak saya pendeti. Saya ini diteleponin, Nami kemana? Mm-mm. Ini tuh WA-nya tuh nggak enak ngomongnya. Oke, nggak apa-apa. Yang penting laku kan. asetnya. Iya, saya mau laku lah. Kalau laku kan saya megang duit ya. Iya. Makanya kemana 10 juta saya bilang sama siapa? Sopian, aduh Pian, aku kalau ada duit sih buat itu mah nggak jadi masalah. Nggak apa-apa, ini yang 2 juta dulu. Yang 2 juta Iya. ya. Ayo. Alhamdulillah hari ini saya ketemu Pak Haji. Iya, pasti laku. Mm-mm. Ada lagi? Ya ini anak saya. Kenapa? Anak saya pernah hilang 9 bulan 20 hari. Ya, umurnya berapa? 29. Sekarang 30? Tahun ini. 2025 30? Belum, Oh iya. nanti bulan 7. Sekolah terakhir apa? SMA. Kuliah nggak dilanjut. Ya, kegiatannya apa? Kemarin di panti, saya taruh di panti. Di Megamendung, Hmm. bantu pelayanan apa namanya, jiwa. Tapi sekarang rencana kan karena mama udah sakit sendiri di rumah juga kan, sedangkan adik di Bandung, jadi rencananya aku tinggal di Jakarta sekali mencari kerja. Oh iya. Dan Boleh. jodoh yang tajun melintir. Boleh. Praktekin ya. Iya. Yuk, boleh Ibu duduk sana. Ibu, nama Ibu duduk sini. Yuk, bawa lagi. Ada anak juga lagi mau ujian. Boleh. Nanti Ibu paksain nanti privat 10 juta biar kita ngobrolnya berdua. Ini kita global dulu ya. Iya. Yang 2 juta perkenalan dulu nggak apa-apa. Namanya siapa? Dia. Namanya dia. Ini Ya. kertasnya Ibu. Assalamualaikum Mami. warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pak Ji, utamanya saya kesini mau mengaturkan banyak terima kasih Iya. karena saya yang kelima kali saya kesini, Iya. alhamdulillah banyak sekali yang terkabul. Iya. Ya, yang utamanya yang kemarin anak saya mungkin lebih 1 M yang dapat orang linglung dari orang Amerika, Iya. dari Anak Ibu perempuan? iya Iya. kenalan sampai jadi mualaf sampai disunat sampai nikah. Lakinya? Anak saya Anak Ibu perempuan? iya Dapat laki-laki orang Amerika? iya Oh iya, dia mualaf. iya udah mualaf, udah disunat, udah nikah. Udah. Tadi malam Ibu ada di udah sini lihat? si bulenya. Ibu udah lihat disunat apa belum? Lihat dulu. Anak saya yang lihat. Ibu jangan percaya sama mantu. Kan di sini di Pondok Indah disunatnya. Sekarang ada tadi malam nginep di sini di kandang sama Orang Amerikanya? Iya, Oh iya. Kenapa Ibu gak lihat dulu? udah Udah diwakilin disunat anak. apa belum? Alhamdulillah Pak Ji, banyak yang terkabul. Iya. Terus mungkin Pak Mail udah cerita ke sama Pak Haji ya. Iya. Iya, ya itu saya mengaturkan banyak terima kasih. Amalannya banyak yang saya kerjain, alhamdulillah. Jadi hajatnya Ibu sekarang apa nih? Sedekah 2 juta. Hajatnya pengen, saya kan ngewarung, pengen jadi grosir gitu Pak Haji. Boleh. Tadi ajarin ya. Ibu, Iya. nama? Ini adik saya. Ya, nama? Nama Sri Erawati dari Majalengka. Ya. Tinggal di Majalengka. Iya, Oh tinggal iya, di sehari-harinya Majalengka. apa? Sehari-hari jualan. Yang dijual? Kalau dulu jual sendal. Belanja di mana tuh sandal? Sendal dulu belanja di Indramayu. Kenapa nggak belanja di Bogor? Pernah Pak manjur saya praktekin itu ilmu RDAJ. Yang mana yang Ibu Yang- praktekin? Ngobrol kan sama kakak ya. Ini teh ya yang tapi cuman semalam dipakai. Celana dalam. Iya, pas Sekarang pakai celana dalam nggak? pakai dibalik sekarang Sekarang selalu dibalik. Mana selalu. coba lihat? Bener gak dibalik? Iya, saya juga. Dibalik. Enci. Iya, Bener. juga BH. benar. Oh, Masya Mana Allah. buktinya, Ci? Mana buktinya? Nah, Ah, dia.
Pernah pas pagi-pagi gitu ya, habis subuh kan mandi ganti celana gitu ya, direndam dulu 1 jam. Ya. Udah 1 jam air rendamannya dimasukin ke aqua. Air aqua. Terus dibawa ke kios sendal. Iya sendal, dikepret-kepret, dicurut-curut-curut. Langsung dicawik-cawik Cawik-cawik. gitu ya, sambil Ngomong. alat kelamin laki-laki jual, alat atas kelamin berkah, perempuan beli, karomah, alat kelamin anak laki-laki yatim, gede, alat kelamin mana kertasnya? RDAY gitu ya, sambil dicawik-cawik gitu ya, laku, tidak boleh ngutang-ngutang, ada yang borong, kemaluan laki-laki beli, kemaluan perempuan jual, beli jual, kemaluan laki-laki gede, kemaluan perempuan gede gitu. Langsung besoknya ada yang borong itu 2 itu yang borong Gubernur Jawa Barat. Wah, berarti alat kelaminnya dia gede dong, gede lah. Apa? Ya Pak Deddy Mulyadi yang borong yang saya. Oh iya. Diborong semua dagangan adik saya, alhamdulillah. Diborong semua waktu pulang sama Pak belanja. Gubernur. KDM. Ya waktu pulang belanja dari Kang Deddy Mulyadi. dari Subang kan belanja dari Indramayu ya, belanja pulangnya yang langsung diborong gitu. Alhamdulillah. Terus